Atau pertanyaan yang ada di dalam amplop ini masih tersegel di sini, kemudian masih tertutup rapat. Ya, saya akan membukanya terlebih dahulu. Ya, ini dia. Di masing-masing amplop ini akan ada pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon, di mana ini semua juga masih tersegel. Bisa saya tunjukkan di sini masih tersegel amplopnya. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Saya juga akan menunjukkan kotaknya masih kosong. Bapak Ibu masih kosong ya? Bapak masih kosong? Baik. Saya akan meletakkan amplopnya ke dalam kotak. Ya. Dan di segmen yang pertama tadi sudah diawali oleh pasangan calon nomor 1, kemudian di segmen yang kedua bergantian, pasangan calon nomor urut 2 yang akan mengawali mengambil satu amplop pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi. Monggo. Mengambil satu Bapak, nanti akan langsung saya bacakan. Ya, bisa dicek masih tersegel Pak. Baik, terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Ya, saya akan langsung membacakan, mohon disimak baik-baik Bapak. Ya, sampai saat ini masih belum diketahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi. Namun di sisi lain, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas dan perencanaan serta pengendalian harus berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan Anda di era adaptasi kebiasaan baru ini yang sejalan antara pengendalian COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Baik, sudah dipahami Bapak pertanyaannya? Ya, waktu untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Memang kita semua tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, walaupun terus kita berdoa dan berharap pandemi ini segera berakhir di Ponorogo, di Indonesia dan di buminya Allah ini. Yang kami lakukan hari ini adalah tetap menggunakan prinsip dasar yaitu pemeriksaan atau testing, tracing atau penelusuran atau pencarian, dan treating atau penyelesaian atau pengobatan. Nah, karena itu di samping kita mempersiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, dari mulai balai desa, gedung sekolah yang belum dipakai, menambah jumlah kamar-kamar di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya, mendatangkan berbagai obat, maka di masa kebiasaan baru ini kita juga sudah mulai melonggarkan, memberikan kesempatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan normal sehari-hari, tapi tetap dengan berpatokan pada protokol kesehatan. Contoh, melaksanakan hajatan, pernikahan kita perbolehkan, tapi undangannya maksimal dibatasi misalnya 100. Yang kedua, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh makan dengan cara prasmanan, harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita tetap waspada terhadap COVID-19, tetapi kegiatan keseharian kita tidak boleh dibatasi karena hidup ini harus terus berlangsung. Hidup ini harus terus berlangsung. Nah, itu yang membuat alhamdulillah Ponorogo cukup baik atau sangat baik dalam penanganan COVID-19. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Kepada pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Mbak. Pertama Pak Ipong, semenjak Bapak cuti, itu situasi COVID rasanya tidak terlalu hiruk pikuk, bahkan cenderung menurun. Yang ingin saya tanyakan, apa resep Pak Jarno kok bisa lebih bagus dari Bapak? Bapak dulu, zaman Bapak dulu ada
ada sampai hampir masuk ke DPR dulu kan wabah Covid, bahkan beberapa kali terjadi perdebatan antara hasil tes yang di Tulungagung sama hasil tes yang di Surabaya, kemudian menjadi tidak enak didengar telinga. Mestinya saya bertanya, kenapa sekarang waktunya Pak Djarno kok lebih baik? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya kunci dari sebuah penanganan COVID adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini perlu untuk kita teladankan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat mampu meneladani bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberikan contoh. Bapak bagus sih, saya juga pernah mendengar kemana-mana Bapak sholat subuh pada saat COVID sedang wabah-wabahnya. Itu sholat subuhnya mungkin jos, tapi kemudian bagaimana dengan larangan kerumunan massa yang kemudian akan mengundang banyak orang, sementara yang lain Jumatan saja dilarang. Nyuwun tulung dipun jelaskan Pak Ipong. Matur suwun. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda sama, yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa kita tidak pernah melarang sholat Jumat. Dan saya rasa pernyataan Pak Giri cukup gegabah karena Pak Djarno itu adalah PLT. PLT itu melaksanakan kebijakan yang sudah saya buat. Jadi bukan membuat kebijakan baru. Jadi Pak Djarno itu sebagai PLT melaksanakan apa yang sudah saya rintis dan saya lakukan. Dan kalau dikatakan misalnya sekarang menurun, nah kalau toh itu menurun juga saya rasa berkat kerja keras kita semua. Tetapi juga jangan lupa, atau mungkin karena sibuk kampanye tidak melihat data ya, 3 hari ini naik Pak. Ya, jadi seminggu yang lalu kita itu sudah kuning dengan tingkat orang yang masih diisolasi kira-kira sekitar 8 orang. Hari ini sudah naik menjadi kurang lebih sekitar 21. Jadi COVID ya begitu, COVID itu ya naik turun. Tapi sebenarnya yang harus dikerjakan pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesembuhan. Saya ulangi lagi, meningkatkan kesembuhan. Dan Ponorogo tingkat kesembuhannya di atas rata-rata Jawa Timur, yaitu 91,4%, sementara Jawa Timur 88, sekian persen. Artinya penanganan COVID di Ponorogo ini kalau diukur dari kesembuhan sukses. Siapa yang sukses? Baik, waktu kita habis, semua. terima kasih. Dan pasangan calon nomor 1, satu kesempatan lagi untuk menanggapi. Waktunya sama, yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Iya, terima kasih Pak. Tapi kan meskipun Pak Djarno PLT pelaksana tugas harian, beliau mampu memberikan contoh yang elok, sehingga kemudian COVID mampu menurun di Ponorogo. Tapi pernyataan Bapak juga tidak bicara kesembuhan, tidak semua data kalau dibandingkan dengan kabupaten lain misalnya, padahal secara geografis misalnya dan sosiologis Ponorogo tidak jauh beda dengan Kabupaten Madiun. Tapi mengapa jumlah korban yang meninggal akibat COVID di Ponorogo hampir 2 kali lipat? Di Madiun itu jumlah berapa yang meninggal ya? Hampir kita sekitar berapa kemarin datanya? Tapi kita dua kali lipat, benar yang saya baca barusan. Jadi kemudian kenapa Madiun lebih berhasil daripada Ponorogo, Pak? Cukup. Baik, itu saja. Baik, ini kesempatan terakhir untuk menanggapi. Kemudian kesempatan berikutnya, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengambil pertanyaan. Baik, silakan. Saya buka terlebih dahulu kotaknya, silakan Bapak. Ya, 1 saja. Baik, dicek dulu apakah masih tersegel. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Iya. Mohon disimak Bapak dan Ibu pertanyaannya. Pada era perkembangan informasi dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam layanan masyarakat. Misalnya masalah perizinan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan